Happy Saturday, Shalom semuanya. Kembali kita berjumpa di Bible Study untuk menjadi murid Kristus, sehat emosi, dewasa rohani yang berbuah roh. The way of the heart adalah 100% bagian dari bagaimana menjadi emotionally healthy discipleship. Proses menjadi murid Kristus dengan Anda menerima undangan Yesus, mari ikut aku, bukan mari ikut agama Kristen, mari ikut pribadi yang bangkit dari mati. Dan kuasa kebangkitannya yang bekerja di Yesus akan bekerja di Anda dan saya dan kita semua. Pada waktu Yesus datang kedua kali, Anda mau memastikan Anda masuk surga, Anda di rapture dulu. Dan Anda dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Yesus dari maut dan neraka dan kuburan yang ditutup batunya. Kuasa kebangkitan itu merubah tubuh yang rusak dengan darah dan dicabik karena cambuk 39 kali dari tentara Romawi, berubah menjadi manusia utuh dengan lubang di tangan dan di lambungnya dan di kakinya. Bukti betul Allah adalah juru selamat kita yang datang ke bumi, lahir dalam bentuk manusia, pakai tubuh manusia supaya bisa berhubungan dengan manusia dan turut merasakan dosa, kelemahan, penyakit, kutuk, semuanya ditaruh di badannya Yesus. Cuman karena dia sumber kehidupan, dialah air hidup, dialah terang dunia, dialah roti hidup, nggak bisa kematian menahan dia. So, janji Allah bagi Anda dan saya yang setia melakukan firman ini, bukan pengajaran pendek singkat dari para penginjil. Kalau nggak terima Yesus, kalau mati kemana? Enggak gitu caranya nginjil. Kabar baik enggak nakutin. Kabar baik enggak mengintimidasi. Kabar baik ya baik, ya enak diterimanya dan ngalami pribadi kabar baik itu. Ada amin. Ikutin Yesus Bapak Ibu kalau mau memperkenalkan kerajaan surga yang ada di Anda. Mari kita satu di dalam doa, kita ambil waktu tenang. Sebab itulah cara Tuhan maunya kita begitu. Datanglah padaku. Kalau letih lesu beban berat, aku berikan kelegaan. I give you rest. Stop. Istirahat. Ya diam. Gak usah banyak ngomong. Jangan berbahasa roh. Jangan nyanyi-nyanyi. Gak usah minta A, B, C, D, E. Diam aja. Biar Tuhan yang kerja. Beban yang letih lesu diangkat. Itu Yesus yang angkat. Dan dia masukin hadiratnya yang memberikan penghiburan, kelegaan. Akibatnya semua saraf, otot, pikiran, otak kita rest. Oke? Mari kita satu di dalam Tuhan dan kita berdiam. Kita panggil Aba, Bapa. Kita tarik napas dalam-dalam dari perut Anda di mana Roh Kudus berdiam. Dalam hitungan 4 tahan. Hembuskan nafas, hitungan 4. Pastikan pikiran Anda melekat pada Yesus, pada janji firman Allah bagi kita yang bicara ke Anda pribadi-pribadi. Supaya pikirannya nggak mengembara dan menarik Anda. Mari kita tarik napas lagi. Berhembus, ambil waktu napas biasa tapi perlahan. Supaya kita kasih ruangan buat Yesus hadir dan ada tempat untuk dia berdiam di hati kita. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah Kau. Kau berbeda dari segala Allah dan Kau satu-satunya Allah. Di seluruh alam semesta, langit bumi, di bawah laut, hanya Engkaulah Allah. Kami sembah, kami sanjung, kami taati perintah ketetapan aturan-Mu. Itulah jalan hidup kami demi kenikmatan daripada menjadi anak-anak Allah yang diadopsi melalui darah dan Roh Kudus, darah Yesus dan Roh Kristus yang memeteraikan kami sebagai sah
anak-anak Allah. Sebagai anak, kami berjalan bersamamu dengan dari hati yang diperbaharui, yang lahir baru. Dan roh yang baru di mana Roh Kudus berdiam di dalamnya. Roh Kudus Allah pimpin ibadah Bible study ini dari awal sampai akhir. Dan buat kami ngerti jalan pikiranmu, jalan-jalanmu, rancanganmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kita buka dulu di Yohanes 3 dengan adanya, saya nggak tahu Anda mengikuti kejadian September 10 itu sebelum September 11 ya. Waktu terjadinya 9/11 di mana 2 pesawat American Airlines nabrak World Trade Center. Wow, berapa nyawa? Berapa ratusan ribuan nyawa hilang loh dalam sekejap. Kebakar seperti oven. Aduh. Dan berapa ribuan keluarga kehilangan. Kedukaan. Di bulan yang sama, Charles Kirk, penginjil 31 tahun, memang dia mau menegakkan negara Amerika berdasarkan firman Allah. Sebab umat Tuhan kita adalah milik Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Yesus Kristus dari Nazaret. Kita ditebus olehnya. Kita dibawa untuk menegakkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Of course, Anda akan masukkan konstitusi dari kerajaan surga. Katanya mau mati mau ke surga. Anda mesti tegakkan. Makanya warga negara kerajaan surga punya nilai yang berbeda dengan kerajaan gelap dan kerajaan dunia. Yang diserahkan kuasanya oleh Adam pertama. Karena gengsinya, karena hatinya udah jahat. Karena dicengkram sama iblis gara-gara dia melanggar Tuhan, langsung setannya yang tampak nunggu-nunggu, nunda-nunda masuk lagi loh. Langsung mengambil otoritasnya Allah yang diberikan ke Adam untuk mengelola bumi. Wih, dicolong. Sejak itu manusia dan keturunannya Adam dan Hawa, pembunuhan semua. Kayaknya sejak Kain dan Habel, bunuh-bunuhan itu udah biasa deh. Dan orang yang gak ngerti Alkitab berkata, kok ikut Tuhan bunuh-bunuhan loh? Manusia meninggalkan Tuhan. Tuhannya datangin, manusia tolak. Pembunuhan terjadi setelah kejadian 3. Setelah Adam belak-belakan menolak Allah. Allahnya nyariin Adam, bahkan bertanya, di mana kau? Kok jadi Allah yang disalahin untuk pembunuhan-pembunuhan terjadi yang dilakukan oleh Daud kepada suaminya Batsheba, oleh Saul. Kok jadi Allah disalahkan? Salah baca Alkitab ah. Itu pilihan karena semua manusia diberikan Allah yang awalnya diciptakan serupa gambar rupa Allah, imago Dei, ya kan, kita serupa cetakan aslinya. Tetapi karena dosa rusak operating systemnya, jebol. So Allah cari solusi untuk make sure itu manusia miliknya dia, yang karena arogan sombong ninggalin Allah yang nyariin manusia berdosa. Setelah melanggar lo dicari lo. Jadi saya di usia ini, saya ngomong, saya ini udah kepala 6 ya, udah mau hampir kepala 7 loh. Saya kasih tahu pada kalian, Allah itu relentlessly, resiliently nyari manusia. Karena kita adalah trademarknya Allah. Kita milik Allah. Kita trademark itu, hak patennya Allah tuh ada di kita. Karena kita bikinan Allah, bukan bikinan setan. Setan tuh pencuri, pembunuh, pembinasa. Makanya ditipu si Hawa, dia makan buah yang udah jelas-jelas telek-telek Allah katakan kepada Adam, nggak boleh dimakan. Adam tergiur sama ciptaan Allah. Masa berkat Allah, istri yang cantik disalahin sama Adam. Allah yang ngasih istri cantiknya mesti jadi berkat. Disalahin, kau sih kasih gue perempuan itu. Dia yang bikin aku bikin makan. Tapi kan kamu punya kehendak bebas dan kamu udah tahu Allah berkata nggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, pada waktu kau makan pasti mati. Kenapa kamu lupa? Kenapa kok perempuan itu lebih berkuasa daripada perkataan Allah? Dan apa yang dialami sama si Adam juga sampai hari ini kita ngalami yang sama kok. Pergumulan kita selalu peperangannya nggak ada sama orang, sama kita dalam diri kita sendiri. Mau nyerang nggak kehendak bebas kita kepada kehendak Allah Bapa? Tiap hari dikasih nggak ke Tuhan? Kan doanya Rasul Paulus supaya kita itu bisa selamat dari diri kita sendiri.
Itu diri kita tuh diri palsu, manusia lama yang merasa kayak Allah padahal kayak setan. Dan dengan segala keburukannya akan keluar. Nggak mungkin nggak. Itu tutupilah pakai cawat. Kalau si Adam pakai daun ara, kalau kita pakai keahlian, pakai talenta, pakai keberhasilan, kekayaan, harta, possession, popularitas, itu buat nutupin kelemahan kita, kebohongan kita loh. Jadi apa yang dihidupin sama Adam dan Hawa bikin cawat, sama kita juga masih lakukan itu, namanya munafik, hipokrit, atau kita pakai topeng. Kita setelah lahir baru, udah belum hidup kita belum beres, namanya itu baru lahir, masa langsung gede. Bedanya kita sama Adam ya, kalau si Adam itu waktu diciptakan oleh Allah di Kejadian 2 ayat 7, itu tuh dia langsung dewasa loh. Kalau kita pakai badan dewasa, ya terserah kapan Anda lahir baru. Kalau saya kan 36 tahun. Tubuh kita udah tua, tubuh kita udah gede. Ya, atau mungkin Anda 12 tahun ketemu Tuhan, atau 4 tahun. Saya mulai didatengin Tuhan 4 tahun sebetulnya. Cuman karena saya nggak ngerti ya, dan masih kekanak-kanakan, dan orang tua juga bukan pengikut Kristus, bagaimana mau bimbing anaknya yang ikut Yesus? Alkitab juga nggak ada di rumah. So, umur 10 saya didatengin Tuhan lagi setelah saya lahir baru di usia 36 tahun dan bertobat sungguh-sungguh tuh 36 tahun. Allah mulai nguber saya di saat saya usia 34 tahunan atau 33. Oke, so saya bukan dari kecil dan saya bukan dari keluarga Kristen loh, nggak tahu, nggak ada Alkitab di rumah kita. Adanya dolar yang warna hijau, namanya cetakannya In God We Trust. Itu satu-satunya kata God yang ada di rumah kita, ya itu dolar. Yang sampai hari ini juga masih sama cetakannya. So, Anda dan saya problemnya dengan Adam dan Hawa sama. Di dalam kita ada manusia dosa, manusia lama yang jahat, yang nipu, yang pura-pura hidup dalam pretense. Peperangan kita tuh itu manusia lama biar berkurang-kurang supaya manusia ciptaan baru dalam Kristus yang lahir baru, 2 Korintus 5:17, itu bertambah-tambah bertumbuh roh manusianya. Kalau Roh Kudusnya sih udah utuh. Nah, Roh Kudusnya nggak bisa tinggal di dalam. Kalau manusia rohnya masih muda, emosinya bayi. Makanya 1 Petrus 2 ayat 1-5, buang semua kejahatan, murka, geram, munafik, kejahatan, buang. Dan minum susu yang murni dan rohani supaya jiwamu selamat. Jadi jiwa kita tuh sama manusia roh kita tuh yang mesti digedein. Untuk itu kita butuh pertolongan Roh Kudus. Makanya Roh Kudusnya ditaruh di perut kita, di hati nurani kita. Makanya tadi Anda diajak diam. Oke, itu solitude and silence. Nah, ini topik kita hari ini. Kok bisa ya dapat pengajaran ini? Tuhan sayang sama saya luar biasa. Ini dapat galian emas saya nih dengan pengajaran ini. Benar-benar. Oke, kita baca ya dengan kejahatannya. Tadi saya lihat pembunuhnya Charles Kirk. Oke, dari dalam penjara kayak pakai baju apa gitu, anti peluru atau apa gitu. Dan dia pakai kamera. Oke, di dalam pengadilan. Oke. So kejahatan dan bisa kayak the cold blooded, darah dingin loh. Padahal kan kalau katanya anjing aja mesti diselamatkan. Ikan paus diselamatkan. Masa sesama manusia ditembak kayak nembak ayam? So itu kondisi manusia, the fallen man, manusia palsu, manusia dunia yang jatuh dalam dosa dan belum menerima Injil keselamatan. Ya kayak gitu modelnya kalau dikasih makan terus oleh setan. Tapi kalau Anda berbalik kepada Tuhan, terima Injil Yesus Kristus, dan karena Injil keselamatan itu Anda balik ke Yesus, langsung diampuni. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Barang siapa menerima anak yang tunggal dan percaya pada anak yang tunggal, tidak binasa, gak mungkin keputus dari penciptanya, tapi terima hidup kekal. Nah, ini kerajaan surga. Kita ini wakil utusan kerajaan Allah. Kita duta besar kerajaan Allah, Bapak Ibu. Dengan Roh Kristus dalam kita.
Hidup kekal itu loh, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah itu hidup kekal. Nyawa Allah napas. Itu yang membuat Adam dari tanah merah berubah jadi living soul. Kejadian 27. Right? Nah, tapi karena dosa, akibatnya di dunia kayak begini nih. Kejadian Yohanes 3 ya, ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Udah. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Betul. Di Amerika belak-belakan. Sedih, saya sedih. Oke. Kalau diikut kerajaan surga ya, biar penjahat itu ditembak, disiksa kayak apa. Allah itu nggak tega. Allah itu penuh dengan belas kasihan, empati loh. Makanya dia nggak mau manusia itu disiksa. Dia memberi dirinya disiksa. Nggak ada orang manusia berdosa bisa menanggung dosanya sendiri dan hukuman dosa. Okay. Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Lihat berita di dunia. Betul, betul banget nih. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat tidak nampak. Jadi orang yang berbuat jahat, hidup dalam kegelapan dan berbuat jahat. Gak mau datang ke terang. Makanya Yesus datang, ditolak. Jadi kalau kita itu menyampaikan kabar baik tentang terang dunia, Yesus Kristus, Anda ditolak, dimaki-maki. Bukan Anda yang ditolak, Yesusnya ditolak. Anda kan cuma menyampaikan. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, ini masa kayak dengan Charles Kirk itu Injil, itu Alkitab. Itu udah kayak menjadi dia. Enak sekali ngajarnya. Sharingnya enak. Dan dia dirajam, diserang. Dan kan Amerika punya bedanya sama kita. Dia punya namanya Amendment number 1 kalau nggak salah. Freedom of speech. Bebas untuk berpidato, berbicara. Dia nggak menyerang, dia nyampein kerajaan Allah kayak begini. Dan ditantang, tetap kekeh. Ya kerajaan Allah nggak bisa diubah. So di seluruh dunia saat ini, kita ini masuk anak-anak Tuhan, masa ujian bagi kemurnian iman anak-anak Allah. Yang diuji ya Bapak Ibu ya, iman kita loh. Yakobus 1 ayat 1, 2, 3. Tuhan nggak nguji kerjaan Anda, Tuhan nggak ngerji. Anda kerja di kantor berantakan juga. Tuhan gak cerewet, tapi imanmu melalui kerjaan yang kacau, imanmu itu dimurnikan. Oke, sebab kegelapan semakin tebal, the darkness is getting thicker. Jadi peran daripada anak-anak Allah yang pada hadir sibuk di hari Minggu, yang kebaktiannya 7 kali, yang persiapan puji-pujiannya wah luar biasa ya. Khotbahnya singkat, ringkis gitu ya. Kecuali saya. Oke, itu dimuridkan. Hari Minggu bukan pemuritan Bapak Ibu, para hamba Tuhan. Hari Minggu bukan pemuritan. Gak bisa menjadikan orang murid kalau cuma seminggu sekali. Makanya saya punya sekolah, jadi nyata. Anak TK, anak K1, preschool, PAUD, early years, itu pada ke sekolah tiap hari. Demikian pula kita bersekolah pada rabi di atas segala rabi Yesus Kristus setiap hari. Barang siapa mau ikut aku, kata rabinya, kata gurunya, harus sangkal diri, pikul salib tiap hari. Datang ke Yesus tiap hari. Baru bisa ikut Yesus tiap hari. Nggak ada apa, jangan bangga dengan hari Minggu. Hari Minggu tidak menghasilkan murid Kristus. Komsel tidak menghasilkan murid Kristus. Murid itu belajar ngikuti. Makanya undangan Yesus, come and follow me. Mari ikut aku setiap hari. Makanya Roh Kristusnya dimasukin ke dalam kita. Makanya kita mesti walk in step with the Holy Spirit. Galatia 5 ayat 25 NIV. Walk in step. Roh Kudus maju, kita maju. So kita in partnership. Jadi khotbah kayak begini, 2 orang sakit yang mati bangkit, itu karena kita bermitra sama Roh Kudus. Bukan karena kita diurapi dan hidup semaunya sendiri, nggak bisa. Hari ini, saya senang sekali deh pelajarannya. Operasi langsung. And I enjoy being
dioperasi Tuhan. So perannya jemaat yang katanya dimuridkan di gereja lokal, apa? Bagaimana cara kita membawa terang Allah ke dalam dunia yang gelap? Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Oh ya, tanpa Roh Kudus tinggal dalam kita sebagai partner gak bisa kita. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Butuh Roh Kudus loh berdiam, abiding in us. Yohanes 15 ayat 1-8. Abide in me as I abide in you. Abide in my word and my word abide in you. And you will bear much fruit. Datang kepada orang-orang miskin, miskin hidup, miskin tujuan, miskin pertolongan, miskin penghiburan. Wah, udah stres semua ini, depresi ini. Dan ia telah mengutus aku dengan Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan. Sih Bapak Ibu, memberitakan. Tugas kita memberitakan. Pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tuh orang-orang miskin tuh, orang tertawan. Memberi penglihatan bagi orang buta rohani. Kayak saya dulu sebelum saya ditangkap Yesus. Ngelihat diri saya berdosa yang nggak ngerti, buta saya. Sombong, arogan, penyakitan, buta. Saya pikir baik-baik aja. Untuk membebaskan orang tertindas, itu orang miskin tuh. Tertawan, buta, tertindas, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi dengan situasi mencekam dan menakutkan ini, Yesus bernubuat. Di Matius 24, Anda mesti baca ya dari ayat 18 tuh sampai 47. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ini nih, untuk kegelapan semakin gelap, semakin jahat. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan Allah, waktu itu akan dipersingkat. Aduh. Berarti semakin dipersingkat, Anda semakin sungguh-sungguh menjadi muridnya Kristus. Artinya dimuridin pribadi oleh Kristus dengan cara Anda datang ke hadirat Yesus setiap hari minimum 4 kali sehari. 4 kali sehari supaya lama-lama kayak Yohanes Pembaptis katakan, Yohanes 3:30, biar aku berkurang-kurang manusia dosanya dan Kristus bertambah-tambah dengan manusia ciptaan barunya di dalam kita. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi jangan kejar mujizat. Jadilah pembuat mujizat bersama Kristus, partner. Ya, guru palsu pakai mujizat. Anda tahu bedanya dari mana? Kalau nggak dipimpin Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak mendominasi hidup jiwa kita. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan, catat ya, yang disesatkan targetnya itu orang-orang pilihan. Pilihan Allah. Karena iblis itu benci sama Allah Bapa, Allah Tritunggal. Jadi kalau kita militannya kayak gini nih, dengan emotionally healthy discipleship nih, dan ada commit, dan ada ikut practicing the way di hari Kamis. Ya, ini community practice, lihat nih, saya ini baru datang fresh dari Amerika. Oke, 4 bagian. 4 hal bagaimana hidup sebagai cultivating community in the way of Jesus. Yesus the way loh. Ya, getting started. Bagaimana Anda menjadi komunitas? Share a meal. Duduk di meja makan, makan bersama-sama. Itu cara kenalan sama orang. Jangan cuma kenal lihat muka aja. Oke. Kemudian Anda bisa share kedukaan, suka duka Anda. Kemudian yang ketiga, Anda sebagai komunitas, Anda bisa mengaku dosa, mengaku kesalahan kita satu sama lain. Yakobus 5 ayat 16. Oke. Kemudian confess your sins. Ini bagiannya ketiga. Sesi keempat, stay together. Apapun yang terjadi, enak gak enak, suka gak suka, stay together to grow. Udah bagus banget ini prakteknya. Nah, ini nih kalau kita sampai begini, justru kita ditargetin sama guru palsu loh. Kita yang diserang. Sama kayak Charles Kirk, wah diserang deh. Segera sesudah siksaan pada masa itu,
Matahari akan jadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang jatuh dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Wow, ini orang pilihan ini the remnant. REMNANT, the remnant. Kitab Nabi Yesaya udah bicara ini. Tarik dong pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, berarti musim semi ya. Kamu tahu musim panas sudah dekat. Spring is here. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, pohon ara bertunas, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku, my goodness, tidak akan berlalu. The Bible tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak Allah pun nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Di Amerika udah disebarin loh sekarang minggu ini. Anda dengerin deh dari realnya hamba Tuhan dari Ukraina yang tinggal di Amerika. Aku susah namanya sebutin. Dia bilang katanya, apakah benar Yesus akan datang? Rapture akan terjadi September 23, 2025. Please lah. Yesus aja ngomong dia nggak tahu. Hanya Allah Bapa sendiri. Sebab kalau Anda mau tahu, kita ini udah di ambang pintu kedatangan Yesus untuk rapture. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Ini rapture nih. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Musa dikasih tahu bikin bahtera. Dikasih tahu akan ada banjir besar. Bumi akan ditenggelamkan oleh Allah. Tapi nggak jatuh ya, hebat ya. Demikian pula halnya kelak pada waktu kedatangan anak manusia. Jadi tanda-tanda akhir zaman apa? Business, wedding organizer, event organizer, gila-gilaan. Miliaran orang mau bikin wedding event. Itu loh tanda-tandanya. Pada waktu itu, padahal cuma semalam acaranya. Dan kehidupan perkawinan bukannya pakai baju putih, pakai jas hitam putih. Saya senang sekali Charles Crow berkata, Anda tahu nggak kenapa kok pengantin pria pada waktu hari pernikahan sama hari kematian bajunya sama? Hitam putih. Itu warna kematian. Karena yang laki begitu mengatakan I do, dia langsung mati. Mati apa? Mati dari pornografi. Mati dari main teman-teman cewek yang dari kuliahnya. Tempat kerjanya. Mati dari hidup promiskuous dengan kenajisan. Dengan percabulan. Dengan perjinakan. Mati dari hidup dengan alkohol. Foya-foya. Membual. No. Kau mati dari semua itu. Dan berdedikasi dengan satu. Mempelai. Permaisuri yang cantik, yang suci, bajunya putih, kudus, dan bersatu dengan dia. Keren gak tuh? Wah, itu bagus tuh buat pengajaran bagi orang yang mau menikah. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu gak tahu dari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, bayangin Tuhan Yesus mau datang, dia sendiri gak tahu datangnya dari mana dan kapan. Kendala intinya apa? Apa itu hidup dengan apa sih yang nyelamatin kita? Faith kan? Iman. Makanya siap sedia. Biar gak kelihatan tapi berharap. Oke, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dulu tuh zaman saya lagi lahir baru. Di mana-mana tuh pakai apa tuh ya? Banner-banner. Ready or not ready, Jesus is coming. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya. Dan atas orang-orang yang memberikan mereka makan pada waktunya. So tanda-tanda akhir zaman apa? Ayat 18 baca dong tuh. Bencana, lihat tuh, banjir di mana-mana, banjir bandang di Texas, banjir bandang di Bali,
mati, gempa bumi, gunung meletus, di mana-mana pembunuhan, anak sekolah 16 tahun, 20 tahun, transgender nembak orang. Dia nembaknya di dalam sekolah-sekolah, innocent civilian. Aduh, anak kecil kan nggak berdosa, nggak berdaya, kok ditembakin. Kalau mau pakai senjata di medan peperangan sana, jangan di sekolah, jangan di gedung gereja. Udah gila, setannya udah. Kenapa kalau setan tambah babi buta? Karena dia tahu waktunya udah habis. Sebab Yesus datang rapture, dia kan di penjara 1000 tahun. Berbagilah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugas itu ketika tuannya datang. Jadi tandanya apa? Bencana alam, perang antara kerajaan-kerajaan, negara sama negara, pemerintahan sama pemerintahan, dan ekonomi hancur. Tapi siapa yang bisa memelihara kesejahteraan, kesinambungan dari manusia yang ketinggalan, nggak ke rapture? Gereja Tuhan tuh. Jadi Anda tuh diperkaya bukan untuk standar hidupnya dinaikin. Anda diperkaya untuk menolong orang-orang yang kena bencana. Hilang rumahnya, keseret air, nggak punya rumah, kasih tumpangan, kasih tempat tinggal, kasih makannya, kasih obatnya. Itu tujuan kenapa gereja harus diberkati. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya akan mengangkat dia jadi pengawas segala miliknya. Yes, kita semua nggak akan mungkin melarat, nggak mungkin kita miskin. Ulangan 15 ayat 4 jelas ngomong, tidak ada miskin di antara umatku. Karena mesti menolong menjadi jawaban bagi dunia yang hancur, yang akan hancur ekonominya. Nah, inilah peranan hamba-hamba Allah untuk membuat terang Kristus bersinar dalam kegelapan. Majority umat Tuhan mudah sekali beradaptasi dengan depresi, stres, panic attack, lemes, letih, loyo, hilang harapan, pahit, sedih, capek, bosen hidup, atau ekstrimnya. Kayak ini tipe saya. Semakin aktif, semakin sibuk dengan pekerjaan, bikin startup companies. Dan kesibukan lainnya, nggak punya waktu sama keluarga, nggak punya waktu sama teman. Ya semua yang membunuh-bunuh orang di Amerika, kerjanya isolasi di kamar doang, mainannya semua internet, dan nontonnya yang rasis-rasis, yang radikalis. Jadi masa orang GPA 4 dapat scholarship 4 tahun di universitas dibayarin 32.000 US, masa cuman kuliah 1 semester terus jadi pembunuh? Diapain ya? Belajar apa itu? Dan orang-orang pada pelarian dan berfokus pada hidup bagi diri sendiri, bangun nama sendiri, bukan bangun nama Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana saya dapat tetap bervitalitas, tetap kreatif untuk membagikan kerajaan Allah, kabar baik kerajaan surga. Giat dengan firman Allah, rindu melayani, menginspirasi jemaat yang udah kebas emosi, udah numb. Solusinya adalah belajar dari Bapak Ibu Padang Gurun. Nah, ini 2 yang saya mau pakai hari ini. Thomas Merton, Teresa Avila. Teresa Avila itu guru. Kalau Anda semuanya melakukan berjalan sama Tuhan day by day, dari Peter Scazzero, Anda pasti kenal nama Teresa Avila. Anda kenal nama orang namanya John of the Cross, biarawan dari Spanyol. Nah, itu muridnya Teresa Avila. Apa sih artinya Desert Fathers and Mothers? Apa artinya? Itu orang-orang yang mau hidup raw, mentah-mentah. Dengan nothingness, dengan tidak ada apa-apaan. Kayak Yesus di kayu salib itu. Waktu Yesus di kayu salib punya apa? Dia coba punya apa? Lihat, dia telanjang. Buat lukisan aja, para lukisan-lukisan itu pakai ditutup. Padahal sebetulnya dia telanjang bulat loh. Nah, saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Pada waktu kita datang ke Tuhan, di tengah kemelut kekacauan, Anda berdiam duduk di kaki Tuhan, menantikan hadirat Allah, menginfus jiwa dan hati kita dengan hadirat penuh agape love. Dan pada waktu kita solid itu, kenapa kok susah sih solid? Sebab kita kayak Yesus. Kita ngelihat diri kita kalau nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apa kayak apa. Karena waktu Anda berdiam di kaki Tuhan, Anda telanjang loh.
Segala stres, ketakutan, gejolak emosi, kemelut, amarah, ngamuk, telanjang, dan Anda tuh dengerin sendiri. Sehingga Anda seperti lukisan ini, naked. Itu namanya the prayer of nothingness. Solitude and silence and stillness. 4 kali sehari Anda bisa lakukan ini. Akan membawa Anda ngelihat dirimu sendiri. Itu manusia palsunya tuh. Kalau ditelanjangi kayak apa? Jangan pakai cawat. Yesus nggak pakai cawat. Baca Injil. Telanjang. Dia baru dibungkus oleh Yusuf Arimatea. Tapi waktu digantung kan diambil jubah-jubahnya. Bahkan bajunya copot, bukan dibagi 3. Diundi. Jadi dia nggak pakai baju dong. Anda berani nggak ngadepin diri Anda kayak begitu? Tanpa cawat. Nggak ada orang yang praise you. Bahkan diolok-olok. Bisa nggak percaya pada Allah Bapa? Bisa nggak mengandalkan Allah Bapa? Nah, pada waktu Yesus nothing, naked total. Saya mau kasih tahu pada kalian semuanya. Itu nggak ada tuh kegelapan di dia. Nah, pada waktu kita di zamannya Desert Father, Desert Mother, mereka tuh waktu dunia, mereka rasa nilai-nilainya udah masuk ke dalam batin mereka, pikiran mereka, emosi mereka. Kok kegelapan, kok aku jadi nikmati kegelapan ya, dan nikmati apa yang dinikmati orang dunia. Pada lari kepada gurun. Oke, jadi kalau kegelapan itu menjadi temannya Anda, anak terang. Berarti Anda di dalam gelap ya. Makanya Anda mesti menjadi anak terang, di mana kekristenanmu menjadi musuh bagi kerajaan gelap. Jadi kalau Anda nggak mau berteman sama kegelapan, dan Anda mesti jadi musuhnya kegelapan. Artinya Anda berkontradiksi, nggak bisa ada kesamaan. Dan caranya, ini Charles Cook juga ngajarin bagus. Doa Roma 12 ayat 2. Jangan kamu, Bapa Surgawi, jangan biarkan aku menjadi serupa dengan dunia yang gelap ini. Tapi berubahlah. Biar aku ini berubah dan diubah oleh pembaruan pikiranku, budiku. Sehingga aku dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pembaruan pikiran membuat kita surrender, kita punya kehendak bebas dan memeluk kehendak Allah Bapa. Baru kita bisa hidup di dalam firman yang menyempurnakan kita. Nah, seorang santo yang namanya Antoni, suatu hari dia anak petani, suatu hari dia mendengar Yesus Injil, dan dia meninggalkan semuanya, kemudian di tempat di mana, di istana di mana pemerintahan Romawi berkuasa. Di zamannya si Santo Antonius itu ada orang namanya, sebetulnya senator yang sangat terdidik, namanya Arsenius. Waktu itu udah ada orang-orang Desert Fathers, mothers namanya Antoni, Agaton, Makarius, Puman, Theodora, Sarah, Sincletica. Ini spiritual leaders di padang gurun. Nah, waktu itu ada orang Romawi, rupanya belajar sama mereka. Dan waktu dia berdoa, waktu si Arsenius yang di istana ya, dia berdoa kayak gini. Arsenius berdoa kepada Allahnya Antoni, biarawan ini. Dan dia ngomong kata-kata kayak gini, Lord, lead me in the way of salvation. Tuanku, saya jangan ngomong Tuhan ya, Lord itu Tuan, bahasa Yunaninya kurios. My master, pimpin aku ke jalan keselamatanmu. Dan suara Tuhan berfirman pada Arsenius, dan dia dengar suaranya berkata, Arsenius, bahasa Inggris ya, flee from the world and you will be saved. Flee itu kabur. Kalau saya mau ngomong telak-telaknya, lari, jauhkan dirimu, kabur dari dunia dan kamu akan diselamatkan. Secara diam-diam si Arsenius bersembunyi-sembunyi berlayar
meninggalkan Roma menuju Alexandria. Dia ini di istana tuh jadi tutor anaknya dari Kaisar Theodosius, anaknya Kaisar Konstantin. Oke, dia punya murid namanya siapa ya namanya ya? Honorius dan Arcadius. Dan kemudian dia kabur ke Alexandria, diam-diam. Dia berdoa lagi. Lord, ini orang haus dan lapar kayak gini nih. Lead me in the way of salvation. Bimbing aku ke jalan keselamatan. Dia tuh mau selamat dari dosa. Suara Tuhan dia dengar lagi. Arsenius, flee. Yang kali ini jawabannya kayak gini. Flee, be silent, pray always. For these are the sources of sinlessness. Jadi kalau Anda bergumul tadi seperti bagian awal di permulaan saya bilang kita ini sama kayak Adam pertama yang sudah jatuh dalam dosa. Musuh kita ya manusia lama, manusia dosa yang udah hilang kemuliaan Allah. Dan menyerahkan otoritas Tuhan untuk mengelola bumi dan mengelola Taman Eden ke tangan iblis. Karena tipu dayanya. Dan tipu daya iblis selalu bekerja di pola pikir di pikiran kita nih. Hati-hati sama dahi kita. Flee, be silent, pray always. Ini adalah sumber kamu bisa hidup bebas dosa. Flee, be silent and pray. Adalah yang dikenal sebagai spirituality of the desert. Ya, ini 3 cara untuk menghindari dunia yang gelap. Bisa membentuk kita, yang kalau kita nggak lari, kita jadi orang duniawi. Udah lahir baru, berbahasa roh mungkin, udah pelepasan setan-setan keluar, balik lagi ke dunia. Ingat ya Matius 12 ayat 43 sampai 45. Itu roh jahat setelah keluar dari manusia, bukan keluar dari pohon loh. Akan berjalan berkeliling mengembara. Mencari tempat tinggal yang baru. Nggak ketemu, dia ingat dia punya memori. Jiwa kita dulu dikuasai dia. Balik lagi ke kita, dia nggak goblok. Dia bawa 7 teman yang lebih jahat dari dia. Jadi mereka berdelapan. Sehingga dia balik lagi dan dia lihat rumahnya bersih tersapu. Nggak diisi hadirat Allah, nggak diisi firman Tuhan. Nggak melakukan day by day 4 kali sehari. Nggak datang ke Tuhan, masuklah dia. Sehingga kondisi orang itu jauh lebih parah dibandingin sebelum dia lahir baru. Berjaga-jaga loh. Makanya kabur aja. Berarti inilah 3 cara bagaimana umat Tuhan menghidupkan life in the Holy Spirit. Flee from the world diartikan oleh Anthony Teresa Avila solitude. Disinilah lahirnya solitude and silence. Kabur dari sistem dunia. Jangan ikut operating system dunia. Kedua, ini sesuai perkataan Tuhan ke Arsenius kan. Silence. Diam. Anda gak datang ke Tuhan untuk minta. Dia bukan mesin ATM atau Santa Claus. Tapi untuk diam, untuk izinkan ada perjumpaan. Katanya nyanyinya bertemu muka dengan muka. Bagaimana bertemu muka kalau adanya handphone? And pray always. Dialog. Kalau pray itu 2 arah. Dialog bukan monolog. Henry Nouwen dalam bukunya The Way of the Heart mengeksplorasi apa artinya. Flee, be silent, and pray always. Cakep bener-bener deh. Oke, nah sekarang bab pertama. Jadi ini buku isinya The Way of the Heart. 3 topik ini. Flee, be silent, pray always. Flee sama dengan solitude. Lihat Yeremia 51 ayat 6. Semua nasihat Allah. Larilah. Flee from Babylon. Dari tengah-tengah Babel. Hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya. Supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan. Ia membayar ganjaran kepadanya. Ganjaran itu bisa reward. Kalau Anda kabur. Jadi kalau Anda berkata bagaimana sih bisa hidup bebas dari free sex. Dari pornografi. Dari narkoba. Dari rokok, alkohol, nipu, hipokrit. Bagaimana bisa merdeka? Ya kabur. Kabur. Charles Scott almarhum itu ngajar kayak gitu. Anda buka aja di YouTube, dengerin, jangan dengerin demonstrator. Dengerin pengajarannya.
1 Korintus 6 ayat 18, jauhkan dirimu dari percabulan. Flee fornication. Oke, so solitude artinya apa? Kabur ke padang gurun. Kabur dari percabulan, kabur dari keduniawian, supaya Anda berada bersama Tuhan. Itulah arti solitude. Bukan diam-diaman. Oke, benar-benar ada tindakan melarikan diri. Jadi kalau Anda nggak mau melarikan diri, ya Anda kompromi. Masa Tuhan disalahin kayak Adam? Kamu sih kasih aku perempuan. Santo Antoni dikenal sebagai bapak dari segala biarawan. The father of all monks, M-O-N-K-S. Dialah penuntun bagi kita. Sehingga kita mendapat makna dari peranan solitude. Apa artinya solitude? Berada di tempat yang sunyi bersama Allah. Si Santo Antoni itu awalnya anak petani. Bapak tuh saya tulisin tuh, Anda bisa potret. Di usia 18 tahun dia dengar kabar baik. Terus dia tahu dan tahu nampol. Dia bilang jelas Tuhan ngomong sama aku langsung. Ini Tuhan ngomong ke Antoni. Anda jangan niru-niru. Antoni mendengar suara Tuhan, menyadari bahwa firman Tuhan itu dikirim khusus buat dia secara pribadi. 18 tahun loh. Oke. Kata Yesus kepadanya. Matius 19 ayat 21. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ingat ya, roh Tuhan turun padaku, mengurapi aku, mengutus aku untuk memberikan kabar baik kepada orang miskin. Jualah segala milikmu, berikanlah itu pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jadi jangan nimbun di bumi kekayaannya, nimbunnya di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bagus gak? Matius 19:21. Saint Anthony atau Santo Antonius hidup di pinggir desa sebagai pekerja buruh setelah dia tinggalin orang tuanya. Ini anak petani loh. Dia tinggal, dia lepasin segala-galanya. Apa yang dia punya dia jual, dia kasih orang miskin. Janda-janda miskin dan seterusnya. Terus dia hidup 20 tahun. In solitude. Dia hidup di tepi desa. Jadi petani. Miskin sekali hidupnya. Kemudian dia menyingkir ke padang gurun. Dan hidup dalam solitary. Anda tahu ya, penjara itu ya, kan buat orang paling jahat, kriminal paling jahat itu nama kamarnya mereka itu, selnya itu solitary confinement. Itu adalah tempat sunyi di mana Anda ketemu Tuhan. Di situ, pada waktu dia lari ke padang gurun, 20 tahun, bukan 2 menit man. Di padang gurun, selama hidup dalam tempat yang completely silent, total sunyi. Atau yang dikenal dengan solitude. Wah, si Antoni ini mengalami total godaan, cobaan, trial yang mengerikan. Di mana tuh manusia palsunya dan nafsu-nafsunya dan yang dorong-dorong dia, kayak itu timbul semua, iblis keluar dari neraka rasanya. Di situ dia bertemu dengan diri dia selama dia mengalami terrible trial. Dia ketemu dengan the shell of Antony. Cangkrangnya si Antony. Di mana dia lihat keamanan palsunya di permukaan. Ternyata keamanan dia cuma di permukaan aja. Pecah. Dan dia melihat jurang kejahatan atau the abyss. Itu terbuka kepada dia. Dan keluar dari segala macam pencobaan-pencobaan itu. Dan dia keluar dari pencobaan itu sebagai lebih dari pemenang. More than a conqueror. Jadi itu lebih dari pemenang. Itu tuh melawan manusia lama kita. Kalau setan kan udah lumpuh. Dia kan hanya lawan kita berjalan berkeliling-keliling mengaum-ngaum mencari mangsa kan. Tapi kan hanya bisa ngaum. Kita bilang singa ompong. Antoni keluar dari hidup dengan total solitude 20 tahun di padang gurun sendirian. Menghadapi insecurity dia. Atau security palsunya dia. Okay? Penuh kemenangan. Bukan dari kekuatannya sendiri. Melainkan oleh karena, catat ini. Penyerahan total hidupnya. Total surrender of his life. Kepada
the Lordship of Jesus Christ. Ketuanannya, Tuan Yesus Kristus. So saya tutup dengan kutipan dari bukunya Henry Nouwen ya. Triumphant victory over the 20 years of trials, over his false self, masked with superficial security, sial itu cangkrang, and the abyss of iniquity, dan mulut neraka penuh dengan kecenderungan berdosa, iniquity itu cenderung berdosa, was because Anthony's unconditional surrender to the Lordship of Jesus Christ, dia menang. So when he emerged from his solitude, waktu dia keluar, muncul dari solitude-nya, people recognize in Anthony, di pribadi Antoninya, the quality of an authentic, healthy man, whole in body, mind, and soul. So, berapa dari Anda mau hidup kayak begini? Saya mau. Tapi saya mesti tanya sama Tuhan, kapan saya bisa ambil solitude 20 tahun? Orang 4 kali aja kali 8 menit aja menawar kok ya. Apalagi 20 tahun sendirian di padang gurun. Oke, gara-gara itu dia penuh Kristus, penuh hadirat Allah. Kayak Petrus, bayangannya nyembuhin orang sakit. Paulus, sapu tangannya bangkitin orang mati. Persis seperti itu. Well, kita akan lanjutkan di hari Rabu. Dan saya berdoa Anda termotivasi seperti saya. Let's do solitude silent and pray without ceasing. Doa tak putus-putusnya. Oke? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk pengajaran dari Henry Nouwen yang adalah bahan basis dasar fondasi dari kehidupan murid-muridnya Kristus yang sehat emosi, dewasa rohani. And Lord Jesus, aku minta di dalam nama Yesus, buat umatmu semakin haus dan lapar mendengarkan ulang pembelajaran Rabu dan Sabtu ini. Dan membuat jurnal bagi dirinya. Aku minta di dalam nama Yesus agar tidak ada satu dari umatmu yang tidak mengalami terobosan kayak Santo Antoni. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di ibadah jam 2 sampai jam 4:30 di Trans Resort Boardroom, Trans Resort Hotel di Sunset Road. God bless everybody. Sampai berjumpa di hari Rabu.